Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisiyami Ramadan wa hassa alaina al-qiyam wa qira'ata ma tayassara minal Qur'an alladzi unzila fihi ala nabiyyil mursal afsahil lisan syahrin akrabahullahu ta'ala ba'da syahri Sya'ban a'addallahu man shama fihi babar rayyan wal farhata inda liqa'i rabbihil karim fil jinan wa sallallahu sallama ala man syafa'al insan min ummatihi wal umamis sabiqina bi masyiatir rahman fi yaumin la dhilla illa dhillu rabbil izzati dhil gufran sayyidina wa maulana Muhammadin bihi ala jadduhu adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhir zaman, amma ba'du. Para kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kita bisa menyelenggarakan ibadah puasa. Tentunya tahun ini puasa kita insya Allah lebih baik dan lebih berkualitas daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semoga tahun depan puasa kita lebih baik daripada tahun saat ini, dan begitu seterusnya, sehingga kualitas ibadah kita semakin usia kita bertambah, maka kualitas ibadah kita semakin meningkat, ibadahnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin yang berbahagia, pada saat ini puasa kita sudah memasuki hari yang ke-17 Ramadan. Sering kita dengar tanggal 17 Ramadan atau malam tanggal 17 Ramadan itu dikenal dengan malam nuzulul Quran. Pertanyaannya, apakah benar malam 17 Ramadan itu adalah malam nuzulul Quran? Nuzulul Quran sendiri artinya diturunkan Al-Quran atau turunnya Al-Quran kepada baginda Rasulullah. Turunnya wahyu pertama kali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita untuk mengulas itu perlu berdasarkan referensi. Walaupun sebenarnya merayakan nuzulul Quran itu kapanpun juga boleh. Artinya semampang orang itu mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar kitab suci yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirayakan kapanpun juga boleh. Jangankan di bulan Ramadan, merayakan turunnya Al-Quran di selain bulan Ramadan juga tidak apa-apa. Yang penting kita membaca Al-Quran dan mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran menurut pemahaman-pemahaman ulama-ulama kita. Para kaum muslimin yang berbahagia, tanggal 17 Ramadan itu sampai saat ini masih dikenang, terutama di Indonesia, dikenang dan dikenal dengan turunnya Al-Quran. Namun kita juga berpendapat bahwa turunnya Al-Quran itu Al-Quran diturunkan yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sementara kita yakini bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di Ashrul Awakhir, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan, pada bilangan ganjil. Sementara tanggal 17 itu kan bukan Ashrul Awakhir, tapi 20 terakhir, bukan 10 terakhir, tapi 20 terakhir. Oleh karena itu mari kita mengkaji. Saya mempunyai referensi, ada kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Ada kitab Ar-Rahiqul Mahtum karya dari Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab ini diterbitkan atau dipelajari di Universitas Salafiyah Al-Hindia. Dan kitab ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah Saudi Arabia, mungkin karena kualitas kitab ini tidak begitu tebal dan tidak berjilid-jilid, cuma hanya seperti ini, namun isinya luar biasa. Ada sebuah kitab yang berjudul ini
Ar-Rahiqul Mahtum, salah satu bab di dalamnya ada bab yang berbunyi fi dhilalin nubuwati wa risalah, fi ghari Hira, masa-masa kenabian dan kerasulan. Sebelumnya dibahas tentang kelahiran Rasulullah, nasab-nasabnya Rasulullah, kemudian bagaimana sifat-sifat dari kakek moyang Rasulullah. Terus kemudian berikutnya setelah Rasulullah lahir ada bab namanya fi dhilalin nubuwah war risalah. Pada waktu itu fi ghari Hira, ada bab bawahnya nomenklatur subtema yang di bawahnya ada gharu Hira. Di awal-awal sudah berbunyi walamma taqarabat sinnuhu sallallahu alaihi wasallam al-arba'in. Ketika Rasulullah itu mendekati usianya 40 tahun. Jadi dalam kitab ini tidak dibahas langsung 40 tahun, tapi ketika menjelang usia 40 tahun. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah secara ilham waktu itu? Yang dilakukan oleh Rasulullah menjelang usia 40 tahun apa? Ternyata Rasulullah itu berada di Gua Hira, berkali-kali ke Gua Hira, yaitu melakukan sebuah uzlah, yaitu menyendiri, menghindar dari keramaian manusia, kemudian menghindar dari kehidupan atau urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah uzlah yang tujuannya adalah hakadza dabbarallahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'idduhu li hamlil amanatil kubra. Uzlah itu memang diperintahkan oleh Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentadabburkan, mengingat-ingat atau memperhatikan, berangan-angan terhadap hal-hal sekitarnya. Kita berangan-angan terhadap hal-hal sekitarnya ini, sekitar kita, musyahadatul kaun, sekitar kita ini, bahwa semua yang ada di sekitar kita ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah milik Allah Subhanahu wa taala, adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wa huwa yu'idduhu li hamlil amanatil kubra, karena Allah akan mempersiapkan Rasulullah ini untuk hamlil amanatil kubra, untuk menanggung amanah yang besar. Perjuangan Rasulullah ketika usia 40 tahun ke depan luar biasa. Maka dari itu sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi utusan, Rasulullah itu dibekali dengan uzlah terlebih dahulu agar memantapkan hatinya bahwa ada Allah, bahwa ada semesta alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah itu selesai melakukan uzlah, ada bab berikutnya namanya Jibril yanzilu bil wahyi. Malaikat Jibril turun membawa wahyu. Di awal-awal bab ini uniknya tertulis walamma takamala lahu arba'una sanatan. Ketika usianya genap usia 40 tahun. Kalau di atas ketika uzlah di Gua Hira tertulis walamma taqarabat, ketika usianya usia menjelang 40 tahun. Sekarang sudah sampai pada 40 tahun sempurna. Usia 40 tahun itu adalah merupakan usia yang kematangan manusia. Manusia atau seseorang kalau sudah usia 40 tahun, maka lebih bijak, lebih matang dalam berpikir, tidak terlalu gegabah dalam memutuskan sesuatu. Bahkan diriwayatkan dalam kitab ini pula walaha tub'asur rusul. Di usia 40 tahun itu ternyata para anbiya, para rasul Allah terdahulu juga diutus pada usia 40 tahun. Para kaum muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan 17 Ramadan yang diyakini bahkan dirayakan oleh sebagian kaum muslimin khususnya di Indonesia, itu diyakini bahwa malam 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran. Di sini ulama berbeda pendapat apakah benar malam 17 Ramadan. Saya bacakan summah talafal
Ikhtalafal mu'arrikhuna ikhtilafan kabiran fi awwali syahrin akramahullahu fihi bin nubuwah wa inzalil wahyi. Fadhahabat ta'ifatun kabiratun ila annahu syahru rabi'il awwali. Wa dhahabat ta'ifatun ukhra ila annahu ramadhanu. Wa qila huwa syahru rajab. Para ahli sejarah itu berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang awal bulan, di mana bulan itu Allah memuliakan kepada Rasulullah dengan diturunkan Al-Quran, dengan diangkat menjadi nabi sekaligus diturunkan Al-Quran. Sebagian dari sekelompok ulama berpendapat bulan itu adalah bulan Rabiul Awal, bersamaan atau bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Kemudian ada yang berpendapat bulan itu adalah bulan Ramadan. Kemudian ada yang berpendapat bulan Rajab. Bulan Rabiul Awal, bulan Ramadan, kemudian bulan Rajab. Dari 3 bulan ini manakah yang paling akurat? Kemudian di sini menurut beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan pegangan oleh ulama sejarah. Pertama, ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian ada ayat lagi berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada ayat lagi yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Ayat pertama pada surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Berarti ayat ini sudah bisa menepis dua pendapat ulama tadi, yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Rabiul Awal, kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Rajab, berarti mengerucut kepada bulan Ramadan. Kemudian ditegaskan dengan ayat yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma'lumun anna lailatul qadri fi Ramadan. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar, dan kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada bulan Ramadan. Apalagi ditambahi dengan ayat atau ditegaskan dengan ayat, yaitu pada surat Ad-Dukhan ayat ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakatin, di malam yang berkah. Di malam yang berkah itu oleh pendapat ulama yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Kemudian terkait dengan penetapan tanggal, apakah benar tanggal 17? Sebagian ulama juga berbeda pendapat lagi. Sumahtalafal qailuna bi bad'i nuzulil wahyi fi Ramadana fi tahdidi dzalikal yaum, untuk menentukan tanggal berapa. Faqila huwal yaumus sabi'u wa qila as-sabi'a asyara wa qila as-samina asyara. Itu tanggal 7, tanggal 17 dan tanggal 18. Menurut kila, tanggal 7, tanggal 17 dan tanggal 18. Hal itu dinukil dalam kitab Mukhtasar Sayratul Rasul. Kemudian menurut pendapat yang unggul, wa innama rajjahana annahul yaumul hadi wal isrun. Kemudian pendapat yang unggul menetapkan atau berpendapat bahwa bulan tanggal diturunkan Al-Quran itu pada tanggal 21. Dari mana tanggal 21? Sementara tadi tidak disebutkan tanggal 21. Dari mana tanggal 21? Tanggal 21 itu disebutkan di sini li'anna ahlas sayrati kullahum aw aksaruhum muttafiquna ala anna mab'asahu sallallahu alaihi wasallam kana yaumul isnain. Menurut ahli sejarah dan mayoritas mereka sepakat bahwa awal mula diutusnya Nabi itu pada hari Senin. Nah, sekarang cari hari Senin di bulan Ramadan, tanggal berapa, dan dikembalikan, dihitung mundur ke tahun-tahun yang
tahun-tahun Qamariyah. Qamariyah di mana Rasulullah itu tahun Qamariyahnya tadi umruhu idzaka bidabti arba'ina sanatan qamariyatan wasittata ashhurin wasnai asyara yauman, yaitu usia 40 tahun genap itu kalau berdasarkan penanggalan Qamariyah, kata kalender Qamariyah, yaitu usia Rasulullah usia 40 tahun 6 bulan 12 hari. Atau kalau di dalam kalender Masehi di sini, karena memang kitab ini kitab kontemporer dikarang oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri itu pada tahun 1986, maka dihitung secara mundur menurut berdasarkan penelitian atau perkiraan hisab, yaitu pada tahun 610 tanggal 10 bulan Agustus tahun 610 Masehi. Dihitung mundur, kira-kira hari Senin di tahun tersebut itu jatuh pada tanggal berapa? Sudah itu ya. Kemudian dilanjutkan, wa yu'ayyiduhum ma rawahu a'immatul hadis an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi yaumil isnain. Diriwayatkan oleh imam-imam hadis dari sahabat Abu Hurairah, ketika Rasulullah itu ditanyakan mengapa engkau berpuasa di hari Senin, maka Rasulullah menjawab, faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin itu aku dilahirkan, dan di hari Senin itu pula aku diturunkan wahyu pertama kali oleh Allah. Hari Senin, kemudian alasan hari Senin karena ketika Rasulullah ditanyakan kenapa berpuasa hari Senin, ya karena hari Senin aku dilahirkan, dan hari Senin tersebut aku diturunkan wahyu. Sudah detail sudah bahwa hari Senin turunnya wahyu. Sementara tanggalnya masih belum valid. Apakah benar tanggal 17 atau tanggal 21? Wa fi lafdzin dzaka yauma wulidtu fihi wa yauma bu'istu au unzila alayya fihi. Dalam riwayat yang lain, di hari Senin itu aku diturunkan wahyu, dan di hari Senin itu aku diutus atau aku diturunkan wahyu. Itu hadis ini disahihkan pula oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, dan Imam Hakim. Kemudian hari Senin tersebut, wa yaumul isnain fi Ramadan min tilka sanati la yuwafiqu illa al-yaumu as-sabi'u wal rabi'a asyar wal hadi wal ishrina wasamini wal ishrina. Hari Senin tersebut ternyata setelah dihitung mundur bertepatan pada tanggal 7, tanggal 14, kemudian tanggal 21 dan tanggal 28. Sementara waqad dallatir riwayatus sahihatu, riwayat-riwayat yang sahih menyatakan bahwa anna lailatul qadri la taqa'u illa fi witrin min layaliyil ashril awahiri min ramadana wa annaha tantaqilu fi ma baina hadhil layali. Diyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu, kalau malam Lailatul Qadar itu turunnya wahyu, kemudian malam Lailatul Qadar itu bertepatan pada hari Senin karena Rasulullah pertama hari turunnya wahyu diturunkan pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu diyakini dan dijelaskan di riwayat-riwayat yang sahih, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 terakhir bulan Ramadan dan pada malam ganjil. Maka malam ganjil di bulan Ramadan di hari Senin di tahun tersebut itu jatuh pada Al-Hadi wal Ishrin, pada tanggal 21. Dan kemungkinan pula malam Lailatul Qadar itu bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Berdasarkan penelitian dari ulama, malam Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berubah-ubah. Tergantung pada ulama itu melakukan istiqra, eksperimen, penelitian itu melihat dari awal mula puasanya, hari apa. Seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian ada Imam Al-Bajuri dalam kitab Al-Bajuri di bab iktikaf. Di sana berbeda pendapatnya antara Imam Ghazali dan beliau. Di sana beliau itu melakukan
atau melakukan penetapan malam Lailatul Qadar itu berdasarkan istiqra' mereka. Berdasarkan istiqra' mereka. Walhasil dari pembahasan ini bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam Senin, kemudian malam ganjil di 10 terakhir, yaitu pada tanggal 21 Ramadan menurut kaul yang rajih. Adapun yang berpendapat tanggal 17 memang ada yang berpendapat tanggal 17 Ramadan dan ada yang berpendapat berdasarkan kaul rajih itu adalah tanggal 21 Ramadan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.